Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? GSCA Jemaat Shalom, ya saya berdoa untuk Bapak Ibu dan Saudara senantiasa diberkati Tuhan, sekalipun harus tinggal di rumah ya, tetap semangat ya kan, bersyukur, berdoa ya, dan tetap sukacita ya. Jadi saya terus berdoa Bapak Ibu dan Saudara senantiasa diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi pemenang ya, menjadi pemenang saudara-saudara. Nah, tentu kalau kita pernah ikut lomba ya, apapun lomba itu, ketika kita menjadi pemenang maka ada satu kebanggaan ya, ada sukacita ya, ada rasa haru begitu ya dalam kehidupan kita karena kita eh, memenangkan perlombaan apapun itu saudara yang dikasih Tuhan. Demikian juga kehidupan kita ini seperti perlombaan, seperti sebuah pertandingan saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi hidup ini seperti sebuah pertandingan begitu, seperti sebuah perlombaan, tapi banyak orang berlomba-lomba dalam hal yang salah. Misalnya berlomba-lomba tentang kekayaan begitu ya, tentang kesuksesan, tentang keberhasilan ya, tentang karier, jabatan begitu ya, popularitas, ketenaran. Nah, tentu dikatakan di tempat di apa yang kita baca tadi bahwa lomba yang seperti itu adalah lomba yang fana, yang sia-sia, tidak berguna. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kepada kita lewat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, mari hidup ini berlomba, tapi berlomba dalam hal kebenaran, ya. Berlomba semakin tekun di dalam ibadah, berlomba semakin semakin giat di dalam membaca firman Tuhan, giat dalam berdoa, ya. Kita berlomba-lomba untuk semakin sabar, semakin rendah hati, ya kan? Nah, tentu hari-hari ini kita sedang diuji juga, kita sedang berlomba. Apakah kita di rumah itu juga ada sukacita, ada ucapan syukur, kan begitu ya? Ketika terpancing oleh situasi seperti ini, apakah kita mudah marah, mudah tersinggung, ya? Kemudian kita mudah kecewa. Nah, kalau kita masih mudah kecewa, mudah marah, mudah tersinggung, berarti kita bukan menjadi pemenang, ya. Ya, kita akhirnya kalah gitu ya. Jadi kalau kita ingin menang ya tetap ketika ada orang yang mancing-mancing kita, ketika situasi seperti ini ya, bisa membuat kita bisa kecewa, bisa membuat kita akhirnya marah, bisa membuat kita emosi. Tapi kalau ketika kita tetap sabar, ketika kita tetap rendah hati, ketika kita tetap bersyukur ya, tersenyum di tengah proses ini ya kan, itulah yang dikatakan Tuhan, kitalah orang-orang yang menang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi seorang pemenang adalah ketika dia memiliki tahan uji. Ya, tahan uji itu tidak mudah terpancing oleh situasi. Tahan uji itu tidak terpancing oleh keadaan. Tahan uji itu tidak kemudian mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa ya, mudah menyalahkan orang lain, apalagi kemudian menyalahkan keadaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita berlomba-lomba untuk semakin sabar, semakin rendah hati, kita semakin setia kepada Tuhan ya, kita semakin semakin tekun dalam kehidupan kita ya, semakin taat kan begitu ya, semakin memiliki iman yang teguh ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah lalu bagaimana caranya supaya bisa memenangkan sebuah pertandingan dalam kehidupan ini ya, supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Yang pertama, Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang atlet, seorang olahragawan ya, ketika dia mau berlomba, dia mau bertanding, maka dia tidak boleh membawa beban dalam dirinya ya. Demikian juga kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau kita ingin berlomba tentang kesabaran, kesetiaan, ketekunan, ketaatan, maka yang menghalangi kita adalah dosa, kesalahan kita ya. Keterikatan kita terhadap dosa itulah yang merintangi kita, yang menghalangi kita. Bayangkan kalau saya mau ikut lomba lari, tapi saya masih bawa ransel, saya masih bawa barang-barang ya, saya masih bawa beban. Mungkin ransel itu adalah kepahitan, mungkin beban itu adalah kebiasaan buruk kita, mungkin barang yang kita bawa itu adalah masa lalu kita. Tidak akan mungkin kita menjadi pemenang, saudara. Oleh karena itu, yang pertama nasihatnya adalah mari kita menanggalkan semua beban dan dosa kita. Kita harus terlepas dari dosa, terlepas dari kebiasaan buruk kita. Kita keluar dari hidup yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru, yang tanpa cacat dan tanpa celah. Kita tinggalkan segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, kita mengampuni orang, kita melepaskan segala kekecewaan kita, kepahitan kita, ya, apalagi ketikatan dosa kita yang selama ini kita lakukan menjadi kebiasaan kita. Kita harus melepaskan, menanggalkan semua beban itu, sehingga kalau kita tanpa beban, kita ikut lari, saudara, maka kita akhirnya menjadi ringan tubuh kita dan menjadi kencang larinya itu, saudara. Lalu yang kedua nasihatnya, bagaimana kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, saudara, nasihatnya supaya kita bisa menjadi pemenang adalah kita harus memiliki disiplin rohani dengan melatih diri. Tidak akan mungkin seorang atlet, seorang olahragawan ketika mau bertanding dia tidak latihan, atau bahkan latihannya itu ya pokoknya sesempatnya begitu ya, tanpa disiplin. Enggak. Saya melihat mereka, seorang atlet, olahragawan, ketika mereka memenangkan pertandingan, ketika saya tanya kepada mereka bagaimana kehidupannya, mereka disiplin, latihannya disiplin. 1 hari latihan 2 jam setiap hari, makanannya disiplin, perkataannya disiplin, ya, dijaga, istirahatnya disiplin, ya, teratur. Disiplin itu teratur, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus disiplin, ya, di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam doa, dalam baca firman, dalam perkataan, dalam sikap, dalam pikiran, perbuatan kita. Kita harus memiliki disiplin. Supaya apa? Supaya kita boleh memenangkan pertandingan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang ketiga nasihatnya, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Yang ketiga, kita harus berlomba dengan tekun. Tentu semua orang pernah jatuh. Tentu semua orang pernah mengalami pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan, atau setiap orang pasti pernah jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, dalam masa lalu. Nah, sama olahragawan, atlet juga ketika bertanding, dia tidak mungkin menang terus. Satu ketika dia bisa kalah, dia tidak menjadi pemenang. Tapi seorang atlet, seorang olahragawan yang baik, ya, yang akan memenangkan pertandingan, ketika dia kalah, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia mencoba lagi, ikut bertanding lagi. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini sekarang ini sedang jatuh, bangkit lagi, ya, coba lagi. Seorang yang berhasil, seorang pemenang itu bukan berarti tidak pernah kalah, ya, tidak pernah gagal, tapi ketika gagal dia bangkit, mencoba lagi, ya. Dia gagal, dia bangkit, mencoba lagi, berlomba lagi, bertanding lagi. Itulah namanya berlomba dengan tekun. Jadi yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa ketekunan kita pun juga tidak akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, terus ya, dalam kehidupan ini kita harus memiliki ketekunan, kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, ya, tekun berdoa, ya, tekun membaca firman Tuhan. Kita jatuh bangkit lagi, kita coba lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, seorang pemenang ketika dia memenangkan pertandingan ada 3 tadi ya. Yang pertama, dia melepaskan semua beban dan dosa dia, kemudian dia disiplin. Lalu yang ketiga, dia bertekun ya, berlomba dengan tekun. Dan dari 3 hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh menyimpulkan, mari hidup kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus ya, yang adalah penolong kita, yang adalah juru selamat kita, yang adalah Tuhan kita. Jangan fokus kepada diri sendiri, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Fokuslah kepada juru selamat kita, penolong kita. Nah, jemaat GSCA Shalom yang saya kasihi ya, demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Tetap semangat ya. Kalau sekarang hari ini kita harus harus tinggal di rumah ya, kita kerjakan bagian kita masing-masing ya. Jangan lupa semangat, karena tanpa semangat kita juga bisa membuat imun kita menjadi semakin turun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya, dan semua ingin menjadi pemenang ya, menang di dalam sebuah pertandingan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.